Kasih dan damai dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Kiranya kita selalu dalam berkat dan kasih setia Tuhan. Sebelum kita melangkah melakukan aktivitas kita pada hari ini, kiranya kita disapa oleh renungan harian yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 7. Saya akan membaca, saudara jemaat Tuhan, mari kita ikuti firman-Nya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, bagaimana perasaan kita kalau ditinggalkan selamanya oleh orang-orang yang kita hormati, ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai dan kasihi? Mungkin kita pasti dilanda oleh kesedihan yang mendalam. Mungkin merasa kehilangan pegangan, seperti kata syair lagu itu, separuh jiwaku pergi. Apalagi kepergian itu, saudara jemaat Tuhan, secara tiba-tiba atau mendadak. Pasti kita selalu dirundung oleh kesedihan. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, para sahabat Yesus pasti merasa bingung ketika Yesus berkata kepada mereka, seperti renungan kita pada hari ini, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Bagaimana mungkin mereka yang telah menyaksikan berbagai pelayanan Yesus, mujizat yang dilakukan oleh Yesus, ajaran yang telah diberikan oleh Yesus, mereka lakukan lebih baik tanpa kehadirannya? Tetapi saudaraku, Yesus mengatakan kepada mereka, jika dia pergi, Sang Penolong, yaitu Roh Kudus, akan datang. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kalau kita baca Yohanes pasal 14-17, yang sering dikatakan ini adalah pesan perpisahan, di mana menjelang waktu-waktu terakhirnya Yesus di dunia ini memberikan pesan kepada murid-muridnya, di mana untuk menolong mereka agar memahami arti kematian, arti dari kenaikan Yesus ke surga. Saudaraku yang dikasih, pusat pembicaraan Yesus dengan para muridnya adalah tentang kedatangan Roh Kudus, Sang Penolong yang akan menyertai mereka, Sang Penolong yang akan mengajari mereka, Sang Penolong yang menuntun mereka di dalam bersaksi, Sang Penolong yang memimpin mereka di dalam melakukan tugas pelayanan. Saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, para rasul merasa kehilangan sosok yang begitu yang mereka harapkan. Kini seluruh harapan hidup yang pada mulanya, yang dimana Yesus sosok yang selalu dirindukan tetap bersama mereka, kini sirna, saudara jemaat Tuhan. Selama ini pada Yesus mereka menaruh seluruh hidup dan harapan mereka.
tetapi ternyata sia-sia, mereka sedih. Yesus berkata kepada mereka akan menjanjikan roh penghibur. Yesus naik ke surga untuk menjamin kedatangan roh penghibur, roh kebenaran, Roh Kudus. Yesus telah merampungkan tugasnya. Yesus telah merampungkan tugas pernyataan dan penyelamatannya di dalam Allah. Roh Kudus akan hadir dan turun dari surga ke dunia ini. Kedatangan Roh Kudus akan memberikan dampak bagi para murid Yesus, juga bagi dunia, yaitu melalui para murid-muridnya, saudara jemaat Tuhan. Bagi orang yang beriman, Roh Kudus akan meneruskan kehadiran dan karya Yesus menjadi sumber penghibur atau pendamping yang selalu siap membela, menuntun, dan memimpin kita. Sebelum Yesus berangkat, Ia memberikan kata-kata peneguhan bagi murid supaya tetap berpegang teguh pada iman. Jangan sedih, apalagi takut, saudara jemaat Tuhan. Artinya supaya kita tahu yang terpenting, kita tetap bersatu dan percaya bahwa Yesus tidak akan meninggalkan kita sendirian. Perpisahan Yesus dengan muridnya, walaupun meliputi kesedihan dan keharuan, para murid tidak akan mau berpisah dengan Yesus. Dalam situasi inilah, pastilah kita tidak ingin dipisahkan dengan Tuhan. Meskipun saudaraku jemaat Tuhan demikian, perpisahan itu perlu untuk proses pendewasaan iman, proses pelayanan kita yang selanjutnya. Jangan takut, jangan sedih. Roh Kudus ada pada kita. Mari kita beritakan berita sukacita tentang Yesus yang telah mati, tentang Yesus yang telah bangkit, tentang Yesus yang telah naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita menjadi alat Tuhan. Kita akan berbuat seturut dengan penuntun kita, yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mari kita selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan di sanalah Tuhan akan berbuat dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada hari ini. Kiranya biarkan firman-Mu menjadi sukacita bagi kami, di mana Tuhan kami Yesus Kristus naik ke surga, duduk ke sebelah kanan Allah Bapa, untuk menyiapkan tempat bagi kami orang yang percaya kepada Engkau. Dan Engkau memberikan kehadiran-Mu di dunia ini dalam kehidupan kami, yaitu Roh Kudus, Roh yang menuntun kami di setiap kami melayani, bersaksi, dan menuntun setiap kami dalam melakukan kehendak-Mu. Kiranya berkati kami Tuhan. Biarkan kami selalu bersuka cita di dalam Engkau, bahwa dalam kehidupan kami Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menuntun tiap langkah kami. Disitulah sukacita kami, dan kami semakin matang di dalam iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, berkati jemaat-Mu dalam melakukan berbagai aktivitas. Tuntun setiap langkah kami. Biarkan kami
selalu berpengharapan penuh dengan sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Marilah kita dengan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya di dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.